Jadi, mereka golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sifatnya ada 4 kan? La yastarkun, la yaktawun, la yatatoyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau punya 4 sifat itu ya, mudah-mudahan termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi 4-4-nya ini ya agak susah. Ya? Gimana? Oh, artinya ya. Yang pertama tadi la yatatoyarun, tidak bertatoyur. Tatoyur itu menganggap sial oleh burung, atau menganggap sial kalau di tempat kita cicak, apalagi kucing, ya. Tidak harus. Oh bisa, ini tanggal apapun. Ya, ya tanggal 13. Ya. Biasanya kursi nomor 13 di Belanda kan? Ya. Kalau tanggal cantik maksudnya kan bukan penyebab keberuntungan, bukan karena angkanya aja unik kan? Nah, enggak apa-apa kalau itu. Pamali. Ya? Pamali. Nah, apa itu pamali? Pamali nama orang. Ya. Ya Sunda itu ya. Baik. Jadi itu layat atau yarun. Jadi tidak boleh kita jangan anggap sial yang begitu-begitu, jangan dianggap sial. Kalau pernah gitu ya tobatlah. Ya, gimana? Ya masuk. Tapi kan syirik kecil ya. Ya. Yang kedua apa tadi? La yastarkun, tidak minta diruqyah. Jadi jangan minta diruqyah. Ya, gimana? Nah, Syekh Syafi'ur Rahman Barakfuri itu memberikan penjelasan makna la yastarkun itu tidak minta ruqyah yang syirkiyah. Kata Syekh Syafi'ur Rahman Barakfuri. Kenal ya nama beliau? Enggak ya? Ya. Gimana? Imam Ibnu Qayyim juga berpendapat demikian. Oh gitu. Ya, Imam Ibnu Qayyim juga berpendapat demikian. Yakni yang minta ruqyah syirkiyah. Kalau pendapat ulama yang lain, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia berpendapat selama tidak iktimad, bertawakal kepada peruqyahnya, selama tidak tawakal sama peruqyahnya enggak. Karena memang banyak orang yang minta diruqyah itu dia tawakal sama peruqyahnya, itu banyak. Itu syirik asbar juga ya? Ya. Jadi jangan kemudian bertawakal sama peruqyahnya. Saya pernah ngeruqyah orang yang kena gangguan jin itu. Alhamdulillah sudah sembuh. Lalu kemudian kita minta untuk ibadah, untuk sholat dan seterusnya. Dia sholat. Setelah itu dia berhenti lagi, kena lagi, datang lagi, kena lagi. Kemudian tidak sholat lagi, datang lagi, sholat lagi. Gitu. Jadi mereka kemudian mengandalkan orang yang meruqyah. Wah paling nanti sekali ruqyah selesai, 2 kali ruqyah selesai. Pikirnya seperti itu. Beda kalau yang model-model nasab, model-model jatuh cinta, model-model terikat itu lama. Yang model-model begini ini lama. Ya. Ini yang nggak pernah diruqyah selamanya. Ya? Nggak pernah diruqyah selamanya. Ya, salah satunya kalau kita bisa ruqyah mandiri, ruqyah mandiri. Tetapi memang tadi maknanya para ulama tadi menyebutkan yang pertama ruqyah syirki, yang kedua jika dia iktimad, jika dia tawakal sama peruqyahnya. Yang ketiga, apa yang ketiga? La yaktawun, tidak berupa dengan kai. Tahu kai? Besi panas. Ya, sundutan besi panas untuk mematikan saraf sehingga tidak lagi terasa sakit. Nah, ya. Jadi kalau lagi sakit lalu disundut pakai besi panas bagian sarafnya itu, lalu kemudian mati rasa sehingga tidak lagi sakit. Ini tidak boleh. Ya. Itu kalau pengobatan. Ya itu kai namanya pengobatan. Ya. Ya, masih ada sampai sekarang, tapi kan jarang ya. Itu kai. Ya? Laser. Oh, beda. Jadi beda dengan laser ya. Yang berikutnya, yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya bertawakal kepada Allah. Ya, maka kalau punya 4 sifat itu adalah sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. So, masalahnya kita lolos seleksi enggak? Jadi sifat utamanya 4 itu. Enggak usah coba 4 itu untuk kita miliki. Jangan tatoyur, jangan minta ruqyah, jangan berobat dengan kai, selalu bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo kalau mau istirahat ya. Ya sudah lah. Ya. Oh sudah pernah tatoyur kok. Ya. Belum paham itu misalnya karena kurang ilmu atau pernah misalnya masih kecil gitu juga orang tuanya. Ya kalau masih kecil itu rufi'al qalam alladzi bi aidil kiram. Nah,
Pena yang di tangan malaikat itu masih diangkat. Nah, jadi rufi'al qalam anis sobi hatta yahtalim. Jadi pena itu diangkat dari anak kecil sampai dia balik. Ini tidak dihitung. Nah, tadi Hanil Majnun hatta yafik, atau kalau Majnun itu juga penanya diangkat. Ya? Gimana? Tapi mananya, tapi hal lain nggak Pak? Apa itu? Kan dulu kan sempat menyeruaknya gil gitu, dia dengan Islam liberal. Itu tapi kok sekarang dulu kan penanganannya itu kan apa luar biasa gitu, MUI turun tangan dan lain-lain. Tapi kok kalau sekarang udah nggak kedengeran beritanya lagi gitu. Gimana orang menangkali? Ya, terima kasih. Segala sesuatu itu kalau muncul di awal itu memang nyun sewu, kalau bahasa Jawanya itu orang itu punya proses hangat-hangat. Ya, kalau baru muncul hangat, kalau sudah lama terbiasa. Dulu ketika di televisi muncul orang yang tidak menutup aurat begitu ya heboh. Setelah tiap hari, nah, gimana? Dianggap lumrah. Dulu ketika saya kecil, kalau ada orang yang kalau bahasa Jawanya itu LKMD, jadi lamar kari meteng dhisik. Itu dulu tabu, itu tahu tabu. Dianggap saru itu. Heboh itu sekampung. Ya. Jadi lamar belakangan, hamil duluan. Jadi ketika ada orang yang seperti itu, zaman dulu heboh itu satu kampung. Wah, ini dirasani mana ibu-ibu semua ngomongin itu kan. Nah, tapi setelah kejadiannya sering, wah biasa. Nah, itu tadi maksiat itu seperti orang dalam kakus, seperti orang dalam WC. Awalnya terasa bau, begitu sudah lama nyaman. Ya, maksiat itu begitu. Maka hati-hati dengan maksiat. Karena maksiat itu, kata Syekhul Islam, orang bermaksiat itu seperti orang di kakus atau di toilet. Awalnya pas masuk, oh bau. Tapi lama-lama nyaman. Hidungnya menyesuaikan diri. Nah, tidak keluar-keluar juga. Kenapa? Ya, tadi karena sudah terbiasa. Jadi lama. Maka sama dengan yang antum tanyakan tadi, maka counternya menjadi kurang karena sudah dianggap biasa. Padahal memang mestinya kita harus terus untuk melakukan, mengingatkan bahayanya. Tapi memang biasanya begitu. Jadi kalau sudah terbiasa akhirnya dianggap biasa. Naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira rampung-rampung itu.